yang liwat-liwat. Kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Presiden RI Prabowo Subianto dan lawan politiknya pada Pilpres 2024 Anies Baswedan saling sindir. Hal ini berawal dari pernyataan Prabowo yang menyinggung kembali penilaian rendah yang pernah diberikan Anies kepadanya saat debat Pilpres 2024. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Kala itu Anies memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Bukan mengungkit dengan nada marah, Prabowo justru memilih berkelakar dan menjadikan isu tersebut sebagai candaan saat penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera 29 September lalu. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Di balik gurauan itu, Prabowo menekankan kedewasaan politik dengan menerima kekalahan secara lapang dada. Prabowo pun menyinggung perjalanan panjangnya dalam 5 kali kontestasi pemilihan umum. Sindiran ini pun tak dibiarkan berlalu begitu saja. Dalam kesempatan berbeda, Anies Baswedan pun mengajak masyarakat mengawasi dan menagih janji pemerintah. Hal ini disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah. Kalau belum terasa tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Anies menegaskan bahwa pendekatan ini justru dapat memperkuat kontrol sosial masyarakat tanpa memperdalam jurang perpecahan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi. Stasiun televisi yang selalu menyajikan program terbaiknya, GTV, merayakan ulang tahunnya yang ke-23 dengan penampilan spektakuler. Mengusung tema Amazing 23, Mahakarya Flower Island menyajikan panggung yang bernuansa alam dengan penuh bunga, pepohonan yang berwarna-warni, terinspirasi dari kekayaan alam kepulauan yang ada di Indonesia. Deretan bintang besar ternama turut memeriahkan HUT GTV yang ke-23 seperti Kangen Band, Changcuters Band, Novia Bahmit, JKT48, Roni Parulian, Fajar Nurdiansyah, hingga menampilkan kolaborasi spektakuler Ayu Ting Ting, Gea Yopi, dan Happy Asmara. Sukses menghibur penonton setia GTV. Perayaan HUT GTV yang ke-23 ini juga menghadirkan Cak Lontong, Sule, Dau Separo, dan Vidi Pule sukses membuat penonton terhibur dengan lawakan khasnya. Perayaan HUT GTV ke-23 ini juga dihadiri langsung oleh Managing Director GTV, Valencia Tanusudibyo, beserta jajaran direksi GTV. Semoga GTV akan terus berkembang dan menjadi stasiun televisi pilihan keluarga Indonesia. Yang pasti kita bisa menyediakan konten-konten yang lebih relevan untuk masyarakat Indonesia dan terus maju. Meriahnya Amazing 23 Island Flower ini menjadi bukti GTV selalu menyajikan tayangan dan konten terbaiknya, serta menjadi kebanggaan untuk keluarga dan pemirsa di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo mengawali syukuran HUT ke-11 Partai Perindo di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pada momen ini Partai Perindo merayakan hari jadinya dengan penuh kesederhanaan yang dapat dijadikan refleksi oleh seluruh kader agar selalu selaras dengan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia.
Ya, jadi Partai Perindo 11 tahun ini tentunya banyak hal yang sudah kami lakukan ya. Sebagai partai yang cita-citanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia dan terus menjaga persatuan Indonesia, tentunya kami ingin melahirkan kader-kader yang berkualitas. Itu penting sekali. Bagaimana partai itu bisa bertanggung jawab terhadap tokoh-tokoh yang terus didorong yang akhirnya bisa bekerja untuk rakyat. Ya, yang penting adalah bahwa ketika Partai Perindo itu betul-betul bisa diterima oleh seluruh masyarakat, kita ingin menjadikan Partai Perindo itu partai rumah kita bersama, rumah kebangsaan, rumah pergerakan yang memang itu menjadi bagian penting dari seluruh aktivitas masyarakat Indonesia tentunya. Partai Perindo turut merayakan HUT-nya yang ke-11 dengan berbagi makanan kepada masyarakat dan pengemudi ojek online yang melintas di depan kantor DPP Partai Perindo. Selamat ulang tahun buat Partai Perindo, semoga makin sukses, semakin jaya. Tahun 2029 masuk Senayan, berjuang buat rakyat kecil. Semoga Partai Perindo bisa membawa maju Indonesia, ini bisa membawa harapan rakyat Indonesia untuk maju ke depannya. Dan jaya selalu Indonesia buat kita semua. Di usianya yang ke-11, Partai Perindo akan terus berjuang untuk persatuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui berbagai programnya yang pro rakyat. Dari Jakarta, Anissa Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Selamat malam dan sampai jumpa.